Ya, Mas Ari, eh, itu saya kan sering ke kopi kita tuh. Saya lihat lahannya luas buat coffee shopnya, dan itu dekorasinya saya lihat bernuansa joglo. Itu apa tuh? Kenapa bernuansa joglo sih? Asik sih. Bisa buat foto-foto, bisa apa? Idenya dari mana aku pakai nuansa joglo gitu? Sampai saya sekarang pakai baju joglo nih mau podcast sama Mas Ari nih. Pakai baju apa lurik? Pakai ini surjan ya. Ya kebetulan yang utamanya adalah rumah utamanya kan udah natural Jawa gitu loh. Jadi Oke, semuanya ekos, tidak ada plesteran, finishing, semuanya ekos. oke, Jadi ya kita membuat suatu tempatnya itu yang bernuansa alami. Dia dari bambu, dari bahan-bahan yang bisa dipakai dari pohon. Nah, gitu. Jadi intinya kita menyatu dengan bangunan yang utama. Terus kalau lahannya ya alhamdulillah cukuplah untuk buat kongko-kongko parkiran gitu loh. ya luas Masalahnya banget kan kalau mau tempatnya ya. kongko Mm-mm. ya kalau mau ke sini nggak ada parkiran kan susah juga. Ya, Jadi ya, ada ya. fasilitas parkir yang enak gitu. Oke, Itu maksudnya. oke, oke. Mas Ari, itu kan saya lihat juga banyak tamu itu jumlah karyawan berapa orang di sana ya? Sebenarnya tamunya kan nggak banyak. Tamunya tuh silih berganti. Datangnya 4, nanti 2 datang, nggak berapa lama datang lagi. Ya alhamdulillah saya masih bisa. Memang sejak COVID tahun 2001, 2010 sampai 2001 kita nggak pakai karyawan. Oke, Awalnya kita buka tahun 2018 sampai 2019 itu dari pagi, dari jam 7 oke. sampai jam 10 malam. Dengan 4 karyawan dengan 2 shift. Ternyata terus ada COVID ya, ada musibah COVID, kita Ya, terus nggak punya karyawan. Nah, tahun 2002 awal akhir itu saya bisa 2001 akhir saya memberi karyawan lagi. oke. Cuman karena waktu itu juga masih kondisi COVID dalam arti apa, jadi mereka juga banyak yang bekerja sebentar keluar. Terus ya kitanya di sini juga mulai sepi kan gitu loh. Karena Ya, juga mulai bergerak lah ekonomi gitu loh. itu pandemi ya. Jadi sekarang ini saya ngerjakan sendiri, bantu dengan keluarga saya. Oke, Karena dalam arti kata kita masih bisa. Alhamdulillah saya sendiri aja saya bisa ulang luar tahun biasa. layanin ulang tahun 109 orang di sini saya bisa layanin Biasa. sama keluarga. Ya. Saya juga kalau ke sana makanannya cepet keluarnya, kopi-kopinya juga cepet. Berarti di dalam rumah ada yang bantuin ya, anak-anak, istri Ada pada bantuin ya. Oke, ya, karena kalau oke. nggak dibantuin gimana? Kalian kalau nggak dapat makanan pesen tapi nggak keluar nggak cepet, wah udah komplain lah gitu loh, ya kan? Iya, 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 iya. Nah itu tamu-tamunya dari mana aja tuh? Ya, yang orang sekitar situ apa ada komunitas tertentu? Dari mana saya terlalu ada sekolah malam suka rame itu? Jadi awalnya sih sebenarnya mungkin karena waktu COVID itu tahun 2020-2021 kan banyak orang-orang tidak bisa ngopi di tempat kafe-kafe yang tutup. Ya, Sedangkan saya buka terus. Nah, ya. jadi yang dari Cijantung, dari Cisalak, malah dari Jonggol, dari Cikeas itu pada ke tempat saya karena dia tanya, oh Wah, ngopi nih nggak ada jauh tempatnya, ya. kok tempat Pak Ari aja itu di sana buka kok dia telepon, saya buka dia datang. Nah, cuman kan sekarang nih awalnya ya udah pada kesini semua banyak yang dari luar-luar gitu loh. Ya kalau sekarang kebanyakan dari simpatisan dan apa nih teman-teman organisasi, teman-teman komunitas motor, komunitas apalah pengajian, kan kebanyakan yang ini kan suka ngopi gitu loh. Karena kita menjualnya kopinya ya emang kopi biji, bukan kopi sunset. Oke, oke. Enak berarti ya, nggak asli ya Ya, berarti ya. Iya, ya ya. dan teman-teman yang jauh-jauh itu dulu sekarang kan mungkin di daerah Jonggol udah banyak buka juga kafenya.
dia Ya. tapi masih sering suka datang sekali-sekali. Oke, oke, cakep. Mas Ari, sebentar, saya mau sapa dulu ya, yang baru-baru datang nih. Bentar ya. Oh, ya, ya, ya. Oh, ada Mas Dito, ada Mas Jeki. Oh, ada ini teman saya nih, temannya Mas Ari juga nih, Mercy Sihombing, Mbak Yayu. Wih, Apa kabar Mbak Yayu, Mercy Sihombing, makasih ya. Ada Mas Raffi. Wah, pada nonton nih IG live-nya Mas Ari nih. Oke, lanjut ya Mas Ari ya. terima kasih. Ya, terima kasih Ya, kawan-kawan semua. makasih udah Ya, hadir terus, di sore monggo. ini di acara IG Live Bincang Usaha dengan Mas Ari, pemilik kafe kopi kita-kita. Makanannya enak, kopinya enak. Buat nongkrong juga enak banget ya, ada nuansa joglo. Mas Ari, lanjut ya pertanyaannya ya. Tuh Ya, Mas Nyoman Jawi, apa kabar? Terima kasih udah datang nonton Mas Ari ya. Mas Ari, strategi marketingnya ya, gimana di kopi kita-kita? Apakah menggunakan sosmed atau apa? Ada strategi marketing nggak di kopi kita-kita? ya. Dulu ya memang kita sebagai marketing semua online kita masukin, kita jalankan. Nah, terus seperti tempat ada bazar, kadang-kadang kalau kira-kira oh ini peluangnya bagus nih untuk di daerah kita, oh ya udah kita ikut. Ya dalam arti kata kalau sosmed itu memang sangat berguna ya. Kita pasti lakukan itu gitu loh. Seperti kayak ini aja, Mas Dino mau ngundang saya gini. Oh ya, saya sebarkan kepada teman-teman saya, komunitas-komunitas saya. Yang dia mau lihat, mau ini, alhamdulillah gitu aja. Itu kan Ya, salah satu marketing kita juga gitu loh Mas Dino. cakep. Cakep Mas Ari, cakep. Mas Ari, menu kopinya apa? Ada apa aja Mas Ari? Ini udah bisa dikategorikan sebagai barista ya. Kalau saya bikin kopi enak banget ya. Mas Ari, minum Iya, iya, kopinya apa iya, aja iya. Mas Ari? Minum Kita menu kopinya. kopinya tuh ada espresso, ada americano, ada latte, ada cappuccino, kopi susu Oke. kekinian. Nah, dan kita juga kita apa nih ada juga yang tidak kopi tapi yang membuat sehat seperti wedang jahe, wedang ungu, wedang Wah, ponton, wedang favorit jeruk. saya Terus kalau tuh, buat favorit saya. terus sama ya satu lagi favorit nih buat anak-anak muda nih squash. Squash itu kan ada yang Oh, buah ya, iya. seger dia jadinya, Bikin nggak ngantuk ya? bikin nggak ngantuk. Iya. Kalau Mas Ari sendiri favoritnya apa? Kalau mau sajikan kepada apa tamu yang istimewa gitu, yang andalannya Mas Ari apa? Kopi apa? Ya kalau kita kan nggak tahu selera mereka ya seperti apa ya, tapi kalau saya biasanya menawarkannya kopi susu kekinian. Kopi Itu susu gini. racikan saya dalam arti kata campuran-campuran yang tidak udah saya olah sendiri. Nah, tapi kalau saya Oke. sendiri sukanya ya tubruk pahit tanpa Itu bro. gula. Nah, Ya. jadi ya kalau mau yang agak ini ya pakai yang apa nih eh, apa nih apa espresso gitu. Espresso. Kalau yang strong apa? Yang strong. Yang strong ya espresso dan tubruk itu. Oh, Espresso kan bisa oke. didobel, bisa Ya, ya, ya. maaf ya Pak Dino nih ada pakai nah, Dah. Mas Ari, kan Mas Ari ini ya bisa bikin kopi macam-macam nih. Tadi ada espresso, ada kopi tubruk, ada kopi apa lagi tuh? Kopi kekinian, kopi ada gula aren. yang lagi viral filmnya mau Vietnam Drip nih loh. Apa Pakai namanya? silika itu loh. Oh, Vietnam Drip. Vietnam drip. Oh, Vietnam drip. Ah, Wow. Apa yang istimewanya tuh tetes Mas itu loh. Ari itu? Sebenarnya Oh, istimewanya cuman karena apanya ya bahannya yang kelihatan wah agak asik airnya netes di ke gelas segala rasanya sama aja Pak Dino
Jadi Oh, cuman itu kan ininya kebiasaan orang Thailand kali bikinnya kayak gini. Ada kita juga kopi press. Itu kan oh. hanya bahannya untuk membuat kopi itu lebih enak mungkin ya. Ya, ya, ya. Jadi semacam ada experience juga ya, bukan hanya minum kopi aja, ada experience. Ngelihat kayak si Vietnam Drip itu ditaruh di gelasnya, di presentasinya tuh bukan sebatas kasih gelas, kasih kopi, enggak ya. Tapi ada Iya, penyampaiannya tuh dibuat bagus ya. Oke. Ya, banyak saya sih banyak paling tapi yang kita nggak bisa ikutin tuh Pak Dino. oke. Ya, ya, ya. Mas Ari, kalau saya paling suka sih kalau ke sana pesan itu tadi yang Mas Ari bilang tuh Vietnam Drip tuh enak banget tuh. Nggak banyak, nggak banyak porsinya tapi enak banget gitu. Ya Mas kadang-kadang Ari, ya gimana? Nggak, maksudnya kalau Vietnam Drip tuh ya mestinya susunya ya cukup. Jangan orang biasanya pengen kebanyakan segala. Nanti kan suka kemanisan apa gimana. Itu harus ada ininya sih sebenarnya ukurannya gitu. gitu ya. Susah nggak belajar itu jadi barista, Mas Ari? Mas Ari belajar di mana Oh, baristanya? Jadi barista gitu. bisa aja. Jadi dulu saya ada satu lembaga yang mengadakan didikan barista. Tapi tidak bisa continue dalam arti kata, oh sekarang nih pembuka ininya materi trainingnya terus nanti prakteknya tanggal segini, enggak. Kadang-kadang kita materi training dulu, nanti 2-3 bulan baru kita praktek. Kenapa? Oke. Karena dia baru merekrut atau ada acara apa yang dilakukan di suatu kota, kita jadi diajak sama dia ikut gitu loh. Jadi Oh, sebenarnya ya memang gratis, tapi kita juga dapat ilmu, dapat ini. gitu ya. Jadi kita Itu ada, udah sorry. bentar, udah Ya. teori, tapi tidak langsung praktek, nunggu. Kalau saya waktu itu sekitar 3 minggu baru kita praktek. Ada yang 3 bulan, 2 bulan, Oh, iya. tergantung dari lembaganya itu mau ngadainnya gitu loh. Oh, Tapi jadi ada intinya badan-badan. ya ada, dan dia punya manajemennya emang teratur. Oh, saya ikut pendidikan teori ya, tanggal segini, yang nomor berapa nanti di iniin duluan, jadi tidak saling ini. Oke. Pokoknya ada lembaga lah kita belajar. Dan kalau kita mau, Anda Pak Dino mau belajar jadi barista, monggo. Saya jamin seminggu jago. Bener nih. Belajar sama Mas Ari aja Eh, ya. nah, Iya, iya. semuanya itu adalah dari kebiasaan. Oh, Jadi oke. karyawan semua saya itu rata-rata satu, sekarang dia udah buka kafe di Bintaro. Wah, Dulu dia karyawan saya. Jadi hebat ya. harus kita beri terus dia. Jadi kalau kadang-kadang hari ini dia masuk kan, hari ini tidak ada orang yang mesen Vietnam Drip. Saya pesan Mm-mm. sama dia, bikinin gue Vietnam. Terus hari Hmm. ini sampai jam 9 malam saya lihat, oh nggak ada yang minum cappuccino nih. Bikinin cappuccino. Oke. Jadi dia praktek terus setiap hari. Oke. Oke. Nah, Agar kalau nggak ada yang dia, pesen, yang minum siapa? saya yang minum, Oh, oh, saya Pak pesen Ari, Mas Ari. makanya. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, Agar dia oke, bisa oke. bikin gitu loh. Oh, Ya, dia ya. tahu, dia ingat. Oke, Tapi saya oke. sukanya espresso. Yang minum espresso udah banyak ya. Saya nggak perlu minta espresso dong yang belum ada dipesan gitu loh. Oke, oke. Jadi banyak ya variannya, ada varian kopi ada 5 apa tadi saya lihat banyak ya, lebih dari 5 kayak ya? Enggak, varian kopi itu cuma 2. Itu Ah, Arabica dan Robusta. oke, Jadi oke. jenis kopi itu ada 2, hanya kopinya Robusta atau Arabica. Ada yang Iya, iya. apa green apa itu saya kurang tahu. Tapi kalau yang natural itu dari dulu hanya itu. Oke. Dan eh, kopinya dari mana itu banyak. Dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Sumatera, dari Kalimantan, NTT, NTB. Cuman saya Ya. hanya di tempat saya hanya ada 3, yaitu dari Oh, Toraja, ya. itu dan Temanggung. Apa aja Toraja?
Gayo, dan Temanggung. Oh, Gayo dari Aceh ya? Gayo dari Aceh. Oh, iya ya. Dan Oke, di oke. antara tiga itu yang ada Arabikanya cuma Toraja dan Gayo. Temanggung Oke. saya belum dapat yang Oke. saya rasa dengan 5 itu cukuplah. Teman-teman di sini juga yang mau agak strong ya pakai yang Toraja. Iya, Ntar iya. kalau mau yang agak medium pakai yang Gayo. Kalau yang nggak terlalu suka kopi pakai Temanggung. Oke. Wah, makasih banyak nih sharing ilmunya nih buat para pemirsa di sini. Semoga bisa dapat apa pencerahan dari Mas Ari ya, dari menu kopi itu ternyata banyak ya. Banyak Ya, tadi, ada yang strong, ada yang soft gitu ya, dan kopi itu ternyata ada dua variannya, kopi robusta dan arabica ya. Arabica. Oke. Oke Mas Ari, ngomong-ngomong selain kopi, di tempat kopi kita ada menu lain nggak, menu makanan selain Wah kopi? ya ada menu yang besar dan menu yang untuk ngemil-ngemil aja. Kalau minum besarnya kita ada sop iga, sop daging, Oh, bakso, enak. Ya, ya, ya. spaghetti, Oh, dimsum. enak, enak, enak. Ya, Terus kalau yang buat ngemil-ngemil kopi ada pisang, kukus, ya, goreng, ada kentang, ya. ada singkong, ada teman-temannya kulinernya juga. Best sellernya apa Cuman Mas? best sellernya dimsum. Insya Allah, iya. Enak tuh, saya juga udah cobain pernah waktu main ke tempat Mas Ari. Iya, Dimsumnya saya enak. mau promosi, wah dimsum saya paling enak. Nggak, saya nggak enak dong. Emang ternyata dulu teman saya itu dia suka suka makan dimsum. Dia dari luar negeri, dari bandara langsung ke tempat saya. Oh, mau Bilang, nyari gue dimsum. belum buka. Gitu. Iya, gue pengen makan dimsum dulu katanya. Luar biasa, luar biasa. Mas Ari sebentar, saya sapa dulu nih, ada tamu baru datang nih. Oh iya, Ada Mbak Novelia, Mbak Eta ya. Ada Mas Agus, ada Mas Gagarin. Terima kasih ya udah lihat IG live-nya Bincang Usaha bersama Mas Ari, pemilik kopi kita. Oh tadi Mas Ari saya udah tanya itu belum? Lokasi kopi kita di mana ya? tuh lokasi Sama ini kita Mas Ari, kita sama apa? Sorry, nanti tolong kasih tahu juga nomor telepon Mas Ari karena ini kan video akan direkam. Jadi Ya, orang banyak nonton, akan ada yang nonton. Nah, kalau dia pengen tahu tentang usaha kopi lebih lanjut atau pengen datang ke kopi kita, tolong tinggalin nomor teleponnya Mas Ari ya. ya. Kalau Oh, boleh. Nah, oke, gimana eh, gitu? Lokasi di mana Mas Ari? lokasi kita itu ada di Jalan Cibubur 1, Ya. Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Provinsi Jakarta Timur. Jadi Oke. lokasi kopi kita bisa dilihat di Google, bisa lihat di Facebook, itu kita ada. Tulisannya gimana? Kopi Kok kita disambung gitu? kita. Kopi kita. Enggak, bisa. Kopi kita. Oh, 3 huruf ya. Ya, Oke. memang banyak. Oh, ini kok tempatnya di Rawamangun. Itu kopi kita bukan? Oh, kopi kita doang katanya. Udah, Oh, kurang oke. kurang bukan untuk sama. Kalau kita kan cuma di sendiri ya. Kalau Ya. kita kan sama-sama. Oke. Mas Ari, ini waktunya udah mau habis nih, 17.30. Pertanyaan terakhir saya, Mas Ari dalam menghadapi persaingan di usaha coffee shop, apa kiat-kiatnya Mas Ari? Boleh disampaikan, diceritakan? Gimana ya? Kalau menghadapi persaingan tuh sebenarnya lebih baik kita jalankan, kita nikmatin, kita syukurin. Kenapa? Karena kalau kita memikirkan persaingan, oh punya orang sebenarnya begini, kita akan capek sendiri Pak Dino. Oke. Jadi kalau tempat saya ini ada 3 kopi, saya rangkul mereka. Ayo kita bikin komunitas. Apa yang nggak dapat? Oh kadang-kadang, aduh aku susah nyari kopi nih Pak Ari. Ada nggak? Ini saya pinjemin 1/2 kilo. Luar biasa. Jadi, mereka itu menjadi mitra kita, bukan menjadi saingan kita. Kalau saingan,
Kenapa? Mau jatuhin dia. Nanti kalau kita sendiri juga susah juga gitu kan. Ya. Ya. Baik, kita rangkul, kita bikin komunitas sama. Jadi kita jalanin usaha kita ini bareng-bareng, insya Allah semuanya ada berkah. Rezekinya masing-masing ya. Jadi bukannya Satu bersaing itu, tapi merangkul ya. Oke. merangkul. Kalau bersaing nggak ada gunanya. Oke. Kita malah nggak punya teman, punya musuh, kan susah jadinya. Ya. Oke. Mas Ari, sorry saya jadi keinget tadi mengenai dua varian kopi itu bedanya apa ya? Si varian Robusta dengan varian Arabica tuh bedanya ada beda dasar nggak tuh? Satu Ada. lebih pahit. Jadi kalau lebih Robusta, asam. Robusta itu yang pahit. Kalau Arabica tuh dia asam. Karena dia tumbuhnya di atas 1.200 meter. Jadi di pegunungan. Kalau kita misalnya yang Arabica. Yang Arabica itu di dataran tinggi, Pak. Jadi kalau yang Robusta di dataran rendah. Inilah kehebatan kopi, Pak. Bapak punya kopi Arabica Gayo. Bapak tanam di Jonggol. Jadinya kopi Jonggol Robusta. Berubah? Tidak, nggak akan asam. Berubah. Iya. Kita udah coba. Kita udah coba itu. Iya. Jadi saya punya teman di Jonggol, dia punya lahan, dia punya properti lahan. Aku minta tempat 300 meter, coba aku tanam beberapa ini kopi yang saya bawa dari Gayo. Tapi hasilnya tidak seperti Arabica, seperti asamnya Gayo, dia jadi pahit. Oke. Oh, jadi tadi dari asalnya Gayo Arabica bisa ditanam di Jonggol bisa jadi Robusta gitu ya? Bisa ya? Iya, karena dia bukan di dataran tinggi, Pak. Oh, iya. Jadi, oke. Iya, kalau dari yang dataran tinggi yang dingin atau apa gimana ini mungkin dia akan keluar Arabica. Iya. Kalau di dataran rendah dia akan keluar Gayo. Oke. Itulah kalau dicampur bisa dicampur. Dua varian itu dicampur enak nggak ya? Bikin kopinya? Dicampur. Kalau teman-teman kenanga, terus apa ya, itu kebanyakan mereka di mix. Saya yang nggak di mix. Jadi antara Robustanya 70%, Arabicanya 30%. Oke. Saya nggak mau, katanya itu udah ya natural aja. Kalau mau Arabica, kalau mau ini mau Robusta. Oke, terima kasih Mas Ari. Jadi udah banyak nih kita bertanya nih dan banyak juga pencerahan dari Mas Ari. Terima kasih. Sebelum kita tutup, Mas Ari ada pesan-pesan terakhir buat para pemirsa di sini terutama tentang bisnis kopi, gimana supaya bisa lebih maju lagi buat teman-teman ataupun buat yang mau datang. Kalau saya sih testimoni ya, kopi kita tuh enak banget. Kopinya enak, makanannya enak, tempatnya juga enak. Ya bisa duduk lama, suasananya joglo. Enak deh pokoknya, tempat parkir juga luas. Ada di Cibubur, tadi Mas Ari ada sebutkan alamatnya. Nanti bisa lihat di video ini, di yang sebelumnya ya. Oke, ada pesan-pesan Mas Ari? Apa Mas Ari? Ya, pesan-pesan saya kalau di dalam untuk bisnis ya, kalau memang kita ingin usaha sesuatu apapun, kalau memang sudah niat, jalankan. Karena kalau tidak dijalankan, kita nggak tahu akan berhasil atau tidak. Kan semuanya perlu proses. Jadi kalau sudah punya niat mau usaha jalanin. Jangan nunggu ini dulu lah, nunggu tempat dulu, nunggu modal dulu lah. Maaf ya, saya bilang modal saya ini cuma 15 juta. Saya belum punya mesin, Pak Dino. Mesin kopi yang Bapak Dino lihat itu saya belum punya. Iya. 1 tahun saya jalan, saya baru bisa beli mesin. Iya. Jadi biasa Mas Ari ya, kan, biasa ya. Buat teman-teman kalau mau usaha jalan, pasti nanti ada tahu mana yang bagus, mana yang bagusnya gitu. Terus kalau menurut saya ya, jangan lupa semuanya berawal dari ngopi, Pak Dino. Jadi ke kopi kita bagus banget itu. Bagus banget. Mau seneng, mau sedih,
Semua berawal dari ngopi ya, biar akhirnya jadi dibawa happy ya, gitu ya. Jadi bisa keluar sendiri itu apa solusinya ya. Eh, ini ada komentar dari Pak Muhammad Jayadi. Tulisannya, Pak, kapan kita bisa live bareng sambil bagi ilmu untuk semuanya? Nah, silakan. Itu tadi udah ada nomornya Mas kalau mau ngobrol tentang kopi silakan hubungin Mas Ari, Pak Jayadi, silakan. Atau kalau Pak Jayadi mau mau nanti IG live sama saya silakan hubungin saya di IG saya ya. Silakan aja mau yang mana ya. Kita sih senang aja selama itu bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Oke, Mas Ari, buat para pemirsa, terima kasih udah hadir di acara Aji Live Bincang Usaha. Hari ini dengan Mas Ari Budi Tomo, pemilik Kopi KB Kita-Kita. Saya di sini Ardi Gusman, mohon diri. Makasih ya semua buat para pemirsa dan makasih juga terutama buat Mas Ari sudah berbagi informasi, berbagi ilmu ya. Terima kasih. Pak Dino. Dadah. Halo. Ya, saya kasih nomor. Ya. Oh, nomor iya, 081. Nomor saya 0813 808 288 51. Kalau mau diskusi, mau apa, monggo silahkan ke Kopi Kita-Kita. Demikian Pak Dino. Oke, alamatnya sekali lagi alamatnya, tolong. Jalan Cibubur 1, nomor 10A, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Oke, cakep. Oke, makasih ya Mas Ari, makasih para pemirsa semua. Dadah. Dadah, assalamualaikum.